masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Penatua Nyonya Sopiana S. Surbakti. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Kami menyadari bahwa kami belum sempurna, kami kadang-kadang masih lupa berdoa dan iman kami masih diperagukan keteguhannya. Bahkan terkadang kami kehilangan kendali menjadi jauh dari hadapan-Mu. Namun saat ini Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Engkau tetap mengasihi kami, mengaruniakan kepada kami hari-hari berikutnya, agar kami bisa bangkit dari hadapan-Mu. Oleh Roh-Mu, kuatkan dan teguhkanlah hati dan pikiran kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar kami hidup kelak di dalam surga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Mungkin sepanjang hari ini kami kurang berkenan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Amin. Kita Mazmur berbalasan, Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan dia. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini yang Engkau berikan kepada kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu ini, agar kami sama-sama memperhatikan dan lalu melakukan firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini buat kita semua yang terambil dari surat Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Salam sehat dan sukacita buat kita semua. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama mengikuti ibadah keluarga hari Rabu tanggal 28 Oktober dengan tema Jangan Sampai Gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani merupakan surat yang dituliskan kepada jemaat di Ibrani. Menurut beberapa penafsir, surat ini dituliskan oleh saudara Timotius yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 23. Akan tetapi pandangan ini ditolak oleh beberapa penafsir karena tidak jelas siapa Timotius yang dimaksud di ayat tersebut. Mungkin Timotius teman kerja Paulus, mungkin Timotius yang lain, karena tidak ada bukti yang lengkap siapa Timotius yang dimaksud. Maka para penafsir mengatakan bahwa sampai saat ini tidak diketahui siapa sebenarnya penulis surat Ibrani ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan ditulisnya surat Ibrani ini adalah memberi penguatan serta keyakinan kepada jemaat Ibrani bahwa Yesus adalah Allah yang tertinggi dan bahwa kekristenan menggantikan keyahudian. Penulis juga hendak mengingatkan jemaat Ibrani untuk tidak hanya memperkuat imannya saja, tetapi harus dapat menunjukkan imannya dalam segala tindakan atau perbuatan. Secara khusus dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, Paulus hendak memberi nasihat kepada jemaat Ibrani
untuk tetap setia dalam iman. Karena pada saat itu, jemaat Ibrani sedang dalam bahaya atau dalam ancaman yang membuat iman jemaat mulai lemah. Paulus menasihatkan jemaat untuk memperkuat tangan mereka yang mulai lemah dan lutut yang mulai goyah. Nasihat ini bertujuan agar jemaat Ibrani tidak jatuh kembali pada kegagalan masa lampau yang pernah dialami jemaat Ibrani. Paulus memberikan dua alasan mengapa jemaat Ibrani perlu kuat secara iman dan melawan setiap kelemahan oleh karena sedang mengalami berbagai pencobaan. Pertama, supaya jemaat Ibrani dapat menjalani perlombaan rohani dengan baik. Iman, kesabaran, keberanian, serta ketetapan hati yang kudus akan membuat jemaat melangkah dengan yakin sehingga mampu melangkah dan tidak menyimpang. Yang kedua, supaya jemaat dapat memberi semangat kepada sesama dan menolong orang lain. Banyak orang yang lemah dan perlu pertolongan menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh setiap jemaat. Bergandeng tangan bersama, menguatkan orang-orang yang lemah iman. Paulus meyakinkan bahwa kesetiaan, kesabaran, damai dengan semua orang, serta kekudusan merupakan suatu kesatuan yang perlu dimiliki oleh jemaat Ibrani dalam melewati pergumulan yang ada. Kesetiaan dan kesabaran menghasilkan damai sejahtera, dan damai sejahtera berkaitan dengan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa ada kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Maka manusia dapat dengan mudah menjauh dari Allah dan dapat juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 mengingatkan jemaat Ibrani untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, pasti kita tidak sanggup menghadapi pergumulan hidup. Hanya dengan Tuhan, hanya bersama Tuhan, dan hanya bergumul dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan, pasti kita dapat melewati pergumulan hidup ini. Contohnya Esau yang tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan akhirnya tidak mampu menjalani kehidupannya, dan akhirnya Esau menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkok makanan, yaitu 1 mangkok kacang merah. Hal yang dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat firman malam hari ini kita semua diingatkan bahwa pentingnya berhubungan yang baik dengan Allah. Kita dapat lewati setiap pergumulan hidup yang ada. Kita dimampukan untuk selalu dapat melakukan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kita juga diingatkan bahwa hubungan baik dengan Allah bukan saja melalui ibadah keluarga, ibadah pelkat, atau ibadah pada hari Minggu, tetapi melalui perbuatan nyata kepada sesama. Damai sejahtera dalam hubungan antara sesama amatlah penting. Hubungan yang baik di antara sesama. Kita dapat menolong setiap kita untuk menguatkan
tangan dan kaki yang mudah melemah. Contohnya, ketika kita berkunjung ke tempat saudara atau jemaat yang sakit, pasti kita akan berdoa untuk yang sakit. Kita mengajak yang sakit untuk bernyanyi bersama-sama agar yang sakit mendapatkan penghiburan. Saat kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita dapat saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita dapat menghindar dari semua yang tidak baik yang akan merusak hubungan kita dengan Allah. Saat pandemi yang kita semua sama-sama rasakan, ini adalah rencana Tuhan yang baik agar umat manusia juga dapat mempunyai hubungan yang baik, memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhannya, agar apapun yang baik yang kami rindukan jangan sampai gagal. Dan akhirnya kemenangan dan keselamatan menjadi bagian kami, bagian Ibu Bapa dan saya, bagian kita semua. Marilah kita sama-sama melakukan hal-hal yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi yang terbaik saat ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukan kami semua, umat ini, untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Agar kami dapat hidup suci, hidup saling tolong-menolong, hidup dalam kebersamaan yang baik, dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat dimanapun kami ada. Kami dapat mengampuni satu dengan yang lain, agar tidak ada akar pahit dalam hati kami. Tuhan, berikan kami kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini, agar kami tetap kuat dan selalu setia dan menjadi teladan yang baik sebagaimana Tuhan ajarkan buat kami semua. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami agar kami dapat hidup rukun dan damai. Campur tangan Tuhan dalam segala masalah yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dalam situasi pandemi yang belum juga berakhir sampai saat ini, tetapi kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami yakin bahwa hidup kami selalu dalam lindungan-Mu. Tuhan, bantu Presiden Bapak Jokowi dan para menteri semuanya, berikan hikmat buat mereka dan juga hidup takut akan Tuhan di dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan,
Perhatikan gereja kami, Gereja Tugu, tempat kami beribadah. Berkatilah gereja kami ini. Berkati pendeta Egbert Parasian Sihombing dalam tugas dan tanggung jawab. Berikan dia kekuatan, kesehatan, dan kemampuan yang berasal daripada Tuhan, agar dengan penuh sukacita dia selalu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Berkati keluarganya, berkati pendeta Ibu Stella Mandagi Rompis dan keluarga. Berkati seluruh kegiatan gereja yang tertunda karena pandemi. Berkati perayaan Natal yang sudah dekat, lewat jemaat kami yang sakit. Tuhan juga datang untuk melawat. Berkati persekutuan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Dengan masing-masing pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan tolong mampukan kami untuk melawan pandemi ini dengan selalu melakukan protokol kesehatan, bahkan mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Masih banyak yang terus akan kami minta daripadamu. Biarlah semua yang kami minta dan harapkan daripadamu, semuanya itu kehendak-Mu yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami alas doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya senang hidup.
Tuhan, mari berdiri untuk kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum ibadah keluarga malam ini berakhir, kami ingin menginformasikan bahwa saat ini DKI Jakarta memasuki masa PSBB transisi. Oleh karena itu, Gereja GBP Tugu akan dibuka kembali mulai hari Minggu, tanggal 1 November 2020, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat. Antara lain, kapasitas yang dibuka hanya 50%, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah, diwajibkan untuk selalu memakai masker, diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang lengkap yang telah disiapkan di penerima tamu dan duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas, ibu hamil, dan anak-anak diharapkan untuk beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube dengan kata kunci Gereja GBP Tugu. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar kita semua tetap dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.